Perkenalkan, nama saya Rika Ginting dengan NIM 12321510005 dari kelas BKRK 2023 dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar pendidikan Pancasila. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu mengenai pendidikan Pancasila. Nah, mata kuliah Pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya dan mampu memberikan kontribusi konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Nah, dengan menjadikan nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun, sehingga menjadi warga negara yang baik. Pendidikan Pancasila adalah untuk menanamkan pribadi yang bermoral dan berwawasan luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, selanjutnya kita masuk kepada mengapa diperlukan pendidikan Pancasila. Nah, mengapa diperlukan? Karena pendidikan Pancasila akan melandasi dan mengantarkan peserta didik untuk memiliki moral Pancasila yang benar, sehingga mereka memiliki semangat untuk mewujudkan nilai praktis Pancasila. Nah, sebagai calon pemimpin, mahasiswa mempunyai otoritas dan kemampuan intelektual untuk melakukan kontekstualisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara tepat sebagai upaya responsif terhadap dinamika internal dan eksternal bangsa Indonesia. Terus selanjutnya yaitu mengenai revitalisasi pendidikan Pancasila. Nah, revitalisasi pendidikan Pancasila yaitu merupakan upaya menghidupkan kembali atau memperkuat peran pendidikan Pancasila dalam sistem pendidikan Indonesia. Nah, dengan adanya revitalisasi ini, diharapkan nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan dapat lebih tertanam dalam proses pendidikan baik di sekolah, universitas, maupun dalam masyarakat luas. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi dinamika pendidikan Pancasila. Nah, perubahan, tantangan, dan perkembangan yang terjadi dalam implementasi pendidikan Pancasila di Indonesia dari waktu ke waktu, yaitu ada 3. Yang pertama, masa awal kemerdekaan. Yang kedua, era kepemimpinan Soeharto. Yang ketiga, masa reformasi 1998. Nah, masa awal kemerdekaan, TAP MPR RI nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Nah, diperkuat oleh TAP MPR RI nomor 2 MPR tahun 1988 mencantumkan bahwa pendidikan Pancasila termasuk pendidikan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Nah, SK nomor 25 DIKTI atau KEP tahun 1985 tentang penyempurnaan kurikulum inti mata kuliah dasar umum atau MKDU. Nah, SK 5 Desember tahun 1983 nomor 86 DIKTI KEP tahun 1983 tentang penetapan P4 pola pendukung 100 jam bagi mahasiswa baru. Nah, apa dampak dari penerapannya? Terdapat beberapa perguruan tinggi, terutama 34 perguruan tinggi swasta yang tidak mampu menyelenggarakan penetapan P4 pola 100 jam, melainkan penyelenggaraan mata kuliah pendidikan Pancasila dengan penetapan P4 pola 45 jam. Nah, di lain pihak, terdapat pula beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta yang menyelenggarakan penetapan P4 pola 100 jam bersamaan dengan itu juga melaksanakan mata kuliah pendidikan Pancasila. Nah, yang kedua, era kepemimpinan Soeharto.
instruktif atau Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 1967 tentang pedoman penyusunan daftar perkuliahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. Nah, pasal 1 SK Dirjen Dikti Nomor 467 Dikti Cap 1999 yang substansinya menentukan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa, baik program diploma maupun program sarjana. Yang ketiga, masa reformasi 1998. Ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978. Nah, sejak itu tidak lagi dilaksanakan. Nah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan pendidikan Pancasila tidak disebut sebagai mata kuliah wajib. Survei Direktorat Pendidikan Tinggi 2004 yang menunjukkan kondisi yang memprihatinkan, yaitu Pancasila tidak lagi tercantum dalam kurikulum mayoritas perguruan tinggi. Nah, solusi yang dilakukan dari permasalahan tersebut yaitu menggalakkan seminar-seminar yang membahas tentang pentingnya pembudayaan Pancasila melalui pendidikan, khususnya dalam hal ini melalui pendidikan tinggi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tantangan pendidikan Pancasila. Nah, Pancasila sebagai dasar negara di era sekarang telah menuai rintangan dan ujian yang amat berat di tengah arus global dan tantangan radikalisme. Nah, maka dari itu, dengan menentukan bentuk format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif, supaya para generasi penerus dapat memahami dengan baik dan senantiasa menerapkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya kita masuk kepada landasan dan dasar-dasar pemikiran pendidikan Pancasila. Nah, yang pertama itu dasar historis. Nah, dasar historis merupakan latar belakang sejarah yang mendasari munculnya pendidikan Pancasila. Nilai-nilai yang tergantung di dalam Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia, diambil dari norma-norma Indonesia sejak dahulu, baik zaman kerajaan juga maupun Majapahit. Nah, yang kedua itu dasar filosofis. Penggunaan hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan Pancasila, yang dimana konsep pemikiran yang berfokus pada nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Yang ketiga, dasar sosiokultural. Nah, landasan kultural Pancasila, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sebagaimana telah disepakati dalam kehidupan nasional, cerminkan keberagaman budaya, adat, istiadat, tulisan, bahasa, slogan, kepercayaan, agama, dan nilai-nilai yang terdapat di Indonesia. Selanjutnya, dasar yuridis. Nah, Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya merupakan sumber segala sumber hukum. Landasan yuridis pendidikan Pancasila diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, visi misi pendidikan Pancasila. Terwujudnya kepribadian aktivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila seperti beriman dan bertakwa, berilmu, santun, jujur, disiplin, tekun, kerja keras, demokratis, kreatif, dan sebagainya. Adapun misi pendidikan Pancasila yaitu yang pertama, mengembangkan potensi akademik peserta didik atau misi psikopedagogis. Nah, yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan bernegara.
atau misi psikososial. Yang ketiga, membangun membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan atau misi sosial kultural. Nah, yang terakhir, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan berintegrasi atau disiplin ilmu sintetik sebagai misi akademik. Nah, tujuan dan urgensi pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila yaitu pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia. Nah, Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, tujuan dan urgensi pendidikan Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila memiliki urgensi yang tinggi, apalagi di dalam konteks globalisasi dan dinamika sosial politik saat ini. Pendidikan Pancasila bisa menjadi benteng yang menjaga generasi muda dari pengaruh negatif yang dapat merusak tatanan sosial dari kedaulatan bernegara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.